bahwa Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintah Jokowi. Bayangan saya beretika itu tidak main dua kaki. Artinya gini, kalau sudah ada statement seperti itu dari Presiden Jokowi, jangan capreskan Anies, maka pilihan bagi Surya Paloh dan Nasdem adalah keluar dari koalisi pemerintahan, keluar dari Presiden Jokowi, atau tetap calonkan Anies. Mencalonkan Anies Baswedan adalah untuk satu hal yang paling pokok. Bagaimana dia melihat perspektif keutuhan bangsa ini akan jauh lebih bisa memungkinkan kita untuk berkonsentrasi melanjutkan episode pembangunan yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Pertemuan itu bisa jadi satu opsi yang sedang dicari untuk mencari koalisi di luar dari yang sudah didiskusikan selama ini. Ada kekurangan, itu tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya. Tapi kalau itu juga mesti dianggap tidak pas, itu nggak apa-apa bagi yang menganggapnya. Nasdem kan punya sikap sendiri, punya pendirian sendiri, ya kan? Dia institusi partai politik yang sah hari ini. Apa hal yang bertentangan dengan dia mencalonkan, mendeklarasikan salah satu anak bangsa ini? Coba, partai koalisi itu komitmen kita apa? Komitmen kita itu berpegang pada prinsip-prinsip garis kebijakan pemerintahan. Beliau melakukan satu kebijakan, reshuffle misalnya, di saat hubungan dengan Pak Surya Paloh atau Nasdem renggang, maka publik bisa memaknai Pak Jokowi melakukan tindakan reshuffle atas dasar balas dendam. Dan itu buruk buat Jokowi, gitu ya. Nah, saat yang sama, buat Nasdem juga penting untuk memberikan sinyal kepada publik betapapun mereka punya agenda 2024 yang berbeda dengan mungkin preferensi personal Pak Jokowi. Surya Paloh mengumpulkan kader Nasdem dan memerintahkan untuk terus mendukung Presiden Jokowi. Nah, itu win-win solution pasca pertemuan itu sepertinya. Tapi yang kita tidak tahu bagaimana turunan-turunannya. Apakah turunannya itu Anies tidak jadi nyalon? Apakah kalau Anies nyalon dan menang kemudian harus melindungi Jokowi dan klik istana? Atau bahkan yang lebih kontroversial, Luhut Binsar Panjaitan disorongkan sebagai jadi wakil Presiden Anies. Ada tafsir kan yang mengatakan pertemuan tersebut sebagai alternatif untuk mencari opsi lain kalau misalnya Demokrat tetap memaksakan cawapres Anies, dan karenanya Anies tidak bisa dipersatukan oleh koalisi yang terlalu memaksakan cawapresnya. Etik itu adalah ketika ada hal yang bertentangan dengan garis kebijakan presiden. Nah, kecuali presidennya bilang saya nggak cocok, saya bilang coba presiden menyatakan cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem, kan lain ceritanya. Patuh nggak Nasdem? Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Pencalonan Anies terancam gagal. Nasdem sibuk cari alternatif koalisi lain. Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat politik yang juga Direktur Indobarometer, Muhammad Kodari, menilai kunjungan Nasdem ke Sekber Gerindra dan PKB adalah bagian dari dinamika politik yang memang belum selesai. Pertemuan ini dinilai menjadi bagian dari skenario lain untuk mencari alternatif koalisi setelah pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres belum mendapatkan titik di antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kita tahu posisi Nasdem kan mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Komunikasi politik yang selama ini terjadi antara Nasdem adalah dengan Partai Demokrat dan PKS. Di sini rupanya menjadi sumber kerumitan tersendiri, karena Demokrat ingin AHY jadi wakilnya Anies Baswedan, sementara PKS ingin Ahmad Heriawan. Jelas Kodari kepada wartawan, Jumat 27/2023. Ia menambahkan, di sisi lain publik juga sudah paham. Sejak awal Partai Gerindra sudah memiliki bakal capres sendiri, yakni Prabowo Subianto. Jadi kerumitan di koalisi perubahan ini, jelas Kodari, dinilai membuat Nasdem sepertinya khawatir dengan masa depan pencalonan Anies. Diakui Kodari, memang sejak awal Anies sendiri pun juga sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat, misalnya dengan kunjungan ke petinggi Demokrat, termasuk juga pertemuan Anies ke PKS.
Namun semua tahu bahwa koalisi perubahan ini baru bisa mengajukan calon presiden apabila memenuhi persyaratan Undang-Undang Presidensial Threshold, yaitu 20%, yakni bila 3 partai politik bersepakat. Namun faktanya hingga saat ini belum terjadi kesepakatan itu. Jadi dalam situasi pertemuan Nasdem dengan Gerindra itu, saya melihat Nasdem ingin membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jelas Kodari. Kodari menuturkan, misalnya Nasdem masuk dalam koalisi Gondang Dia, sementara koalisi perubahan belum juga memutuskan bersama dan tidak kunjung terwujud. Maka Nasdem harus punya opsi yang lain untuk bisa berpartisipasi dalam proses politik yang ada. Sementara Demokrat dan PKS yang kursi keduanya tidak jauh berbeda. Pertanyaannya, kata Kodari, kenapa Nasdem harus koalisi Gerindra dan PKB? Saya melihat karena koalisi yang masih memungkinkan dibangun pada hari ini koalisi Gondang Dia antara Gerindra dan PKB. Karena baru partai politik, sedangkan di koalisi Indonesia Bersatu dalam kurung KIB juga sudah penuh, tegas Kodari. Di KIB bisa dikatakan itu sudah penuh. Ada Golkar, ada P3, ada PAN. Dan kalau bergabung di sana, posisi Nasdem tidak akan signifikan. Jadi Nasdem kalau masuk ke sana itu menjadi penggembira.